Ya, pemirsa KBA Talk, sahabat KBA, kita lanjutkan sesi diskusi dengan Profesor Dr. Aliyah untuk di segmen berikutnya. Beliau tadi sudah menyampaikan bahwa pendidikan itu sudah dimulai sejak dalam kandungan. Ada sisi spiritual yang beliau terapkan di dalam rumah. Nanti kita akan tanya kepada beliau, biasanya doa apa yang beliau sering sampaikan atau beliau bacakan untuk seluruh anak-anaknya. Kemudian nutrisi apa yang beliau biasa berikan di dalam keluarga. Prof. Aliyah, tadi kita sudah mendengar sisi pendidikan dari internal keluarga dari Pak Anies. Dalam kandungan, Prof. Aliyah sudah bacakan doa-doa, kemudian ada nutrisi yang selalu rutin diberikan. Boleh disampaikan untuk yang pertama, Prof. Biasanya doa-doa apa yang dibacakan untuk seluruh anak-anaknya? Terima kasih. Jadi pertama-tama suasana religius di dalam keluarga itu akan membekas kepada anak gitu. Jadi kami itu berusaha untuk waktu-waktu tertentu itu sholat berjamaah. Jadi kami tidak punya mushola sendiri, tetapi biasanya kami sholat berjamaah di ruang tengah, di ruang keluarga, dengan tugas tertentu. Setiap anak bergantian. Oh, ada jadwal. Ada menggelar tikarnya untuk sholat berjamaah. Lalu sholat berjamaah, Pak Rasid yang imam, menjadi imam, lalu kita semua jadi makmumnya. Pak Rasid setiap habis sholat itu memberi ya semacam kultum lah, sedikit pembekalan pada anak-anak tentang pendidikan agama, tentang bekal-bekal spiritual begitu kepada anak, sehingga anak-anak itu insya Allah mudah-mudahan dapat terbina dan mencintai agama begitu. Dan insya Allah itu barangkali cukup membekas. Saya juga barangkali di rumah dalam suasana membina suasana religius ini juga. Di rumah itu biasa ada pengajian rutin dari di kampung, sehingga anak-anak itu biasa mendengarkan ngaji bersama, mendengarkan orang belajar ngaji walaupun terbata-bata. Mereka itu sangat merindukan suasana itu justru di masa kecil itu ya. Iya, jadi sekarang itu saya merindukan itu, kata pernah ada Anis itu bicara begitu. Jadi memang sejak kecil kami biasakan ada suasana religius di dalam rumah. Dan kami juga barangkali sejak kecil ya seperti tadi membina keagamaan mereka itu dengan salat bersama, dengan kuliah. Ya bukan kuliah lah, dengan isian kultum ya. Kultum selesai itu. Dan juga insya Allah kami, saya ayahnya Ani juga selalu mendoakan mudah-mudahan kami menjadi keluarga yang sakinah, yang mawadah, yang mendapat lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami selalu juga berdoa demikian, mudah-mudahan diberi anak-anak yang soleh-solehah. Kami memang tidak lepas selalu berdoa demikian supaya dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa itu ikatan batin yang tidak lekang oleh waktu itu. Betul, ya, saya kira.
kalau boleh tahu ini Prof. Alia, nutrisi unggulan yang biasa disajikan di dalam keluarga yang itu bisa memengaruhi fungsi otak. Iya, barangkali dari mulai kehamilan itu. Pada awal-awal kehamilan ya memang agak sulit, tetapi setelah setelah lebih nyaman, lebih enak lagi, lalu kami berpikir bahwa sekarang masa pertumbuhan tulang, sehingga kami menyesuaikan makanan kami dengan banyak makan, minum kaleng, makan kaleng misalnya. Juga pada saat pertumbuhan otak barangkali kami juga mencoba menambah konsumsi dengan makanan-makanan yang bernutrisi yang kira-kira dapat membantu pertumbuhan otak. Ya. Ayahnya itu sering menekankan betul kejujuran, hal-hal yang menghindari hal-hal yang di luar tata nilai yang lurus, yang baik. Itu barangkali itu juga memberi pedoman. Dan ayahnya itu sama sekali tidak mau melakukan atau mengerjakan sesuatu yang tidak halal. Ayahnya itu juga sangat menekankan tentang sikap perilaku yang halalan thayyiban, begitu, yang dijauhkan dari hal-hal yang menyimpang dari tata nilai yang baik. Jadi pada akhirnya asupan nutrisi yang halal dan baik itu membentuk perilaku tadi, ada disiplin di sana, ada sikap jujur, ada sikap sopan santun kepada orang tua. Itu rangkaian yang saling berkait ya, Prof. Alia ya. Kemudian ya makanan sehari-hari di rumah kami usahakan untuk setiap hari minum susu. Setiap hari minum susu, dan kami memang selalu juga berkonsultasi yang berkonsultasi pada dokter karena saat kami berkunjung ke dokter makanan apa, lalu dokter memberi saran untuk rutin makan minyak ikan pada saat itu. Minyak ikan yang masih waktu itu kan belum seperti sekarang, sudah diberi aroma jeruk pada saat jeruk, sehingga itu waktu itu kan masih belum, jadi anak-anak itu ya agak juga enggan, tapi ya mereka minum juga gitu tiap pagi kan. Ya mudah-mudahan itu bisa membantu kesehatan anak-anak. Juga barangkali kami mengusahakan untuk kalaupun sekolah membawa makanan dari rumah supaya lebih terkontrol, supaya lebih sehat. Dan satu hal barangkali ya, ketika Anis bayi, itu kami kan juga masih bersama dengan mertua begitu ya, dengan ayah, dengan kakek neneknya Anis. Itu kakek neneknya Anis itu setiap masih bayi Anis, Ibu Barkah itu. Ibu Barkah, setiap bangun pagi itu Anis itu kepalanya itu harus diguyur air kendi. Jadi dingin sekali itu berarti. Kenapa? Dingin berarti itu. Iya, biar jadi itu katanya jadi saya memegang kepalanya begitu sambil direbahkan, lalu dikucur kepalanya itu dengan air kendi supaya otaknya encer katanya. Oh, ada doa-doa juga itu. Barangkali doanya dalam hati, mudah-mudahan Allah selalu melindungi, mudah-mudahan Allah selalu memberi rahmat, mudah-mudahan Allah selalu memberi bimbingan kepada kami kepada jalan yang dekat kepadamu ya Allah, gitu aja ya.
Ya. Tapi itu ya walaupun waktu itu barangkali ya saya hanya menjalankan saja, tetapi apa ada pengaruhnya atau tidak saya tidak tahu. Iya. Ya. Itu waktu kecil begitu. Iya, baik, Prof. Alia. Kita melihat ya, Pak Anies ini jadwalnya begitu padat. Bahkan dari sebelum subuh, kalau berkunjung ke satu daerah, itu kan ada kegiatan ceramah habis subuh. Jadi beliau pasti sebelum subuh sudah bersiap-siap. Itu sampai tengah malam. Waktu itu di Bandung pada saat Pak Anies berkunjung seperti itu, sebelum subuh sudah ada kegiatan, sampai jam setengah 1 masih ada kegiatan bersama relawan itu yang terakhir. Itu kelihatan fisiknya begitu kuat. Padahal besok pagi itu sudah ada jalan santai lagi. Kira-kira boleh dibagi gak ini Prof. Alia? Pak Anies itu minumnya apa sih? Atau makannya apa begitu? Apakah biasa minum jamu, madu, atau apa? Jadi kelihatan setiap hari itu fresh, padahal jadwalnya padat. Ya, Anies barangkali makanannya itu ya cukup dikontrol oleh diri sendiri barangkali untuk makan makanan yang kira-kira bernutrisi dan makanan-makanan yang bukan hanya enak dimakan saja, tetapi juga yang akan bermanfaat untuk menstabilkan dirinya yang barangkali begitu padat itu. Barangkali ya tiap pagi makan minum telur, makan telur, ada awal setengah mati, kemudian juga makan alpukat, roti alpukat. Nampaknya kalau tidak makan nasi itu malah lebih merasa lebih sehat begitu. Gantinya barangkali madu. Iya. Ya itu saya kira. Jadi memang sepertinya pola makan memang dijaga dari tradisi keluarga ya, seperti Prof. Alia juga kan usia saat ini sudah 80. Saya 83, hampir 84 nanti. Hampir 84, tapi kondisi masih fisiknya kelihatan bugar. Ya, Prof. Alia terakhir ini, Pak Anies sudah sampai pada tahap sekarang hari pertama kampanye. Padahal sebelum-sebelumnya banyak juga yang meragukan apakah Pak Anies akan menjadi capres, apakah Pak Anies akan bisa daftar ke KPU. Nah, sekarang sudah sampai pada tahap yang babak baru, kampanye, akan keliling Indonesia lagi, tapi sudah dalam status capres. Apa yang ingin Prof. Alia sampaikan? Ini kan jelas tidak mudah yang dihadapi oleh Pak Anies ya. Saya ingin menekankan barangkali semua itu adalah bergantung juga kepada kesiapan dirinya, kepada niatnya, dan kepada bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan niat baik, niat bimbingan, niat yang betul-betul, insya Allah akan mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan niat baik ini adalah bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk berusaha memberikan andil untuk masyarakat, di mana melihat ada ketimpangan-ketimpangan. Ketimpangan-ketimpangan ini artinya merupakan satu tuntutan rasanya untuk kami itu ikut berpartisipasi, mencoba mengatasi. Barangkali ini juga salah satu ibadah yang barangkali merupakan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewajibkan kita untuk juga mencari kebaikan, dan insya Allah
dengan bimbingan Allah barangkali mudah-mudahan niat baik kami itu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat bimbingan. Jadi kami juga pasrah kepada Allah karena niat baik kami adalah niat baik Anis adalah untuk membaktikan dirinya. Kalau Anis mikirin diri sendiri saja barangkali nggak perlu berpayah-payah menghadapi cacian, menghadapi bulian dari Fitnah. iya, dari orang yang tidak senang, dari orang yang sedikit itu. Tetapi Anis itu merasa cukup, rasanya bertanggung jawab untuk ikut berperan, ikut berperan dalam menangani hal-hal yang ketimpangan ini. Lalu Anis berusaha ikut serta, dan karena tekadnya yang kuat, tekadnya yang bulat untuk membaktikan diri, sehingga itu merupakan kekuatan yang besar mendorong tenaga Anis, pikiran Anis, kemampuan Anis untuk barangkali mewujudkan tekad bulatnya. Maka ini merupakan satu kekuatan untuk Anis itu tidak goyang kalau dicaci, tidak goyang kalau dibully, tidak goyang juga kalau ada orang-orang lain yang berusaha untuk mencegah dan menghalangi. Karena tekadnya yang sangat kuat ini, insya Allah tetap tegar walaupun menghadapi segala cacian, segala hal-hal yang sangat tidak mengenakan gitu. Walaupun saya sebagai ibunya ya kadang-kadang waduh agak terguncang juga gitu kalau melihat melihat hal-hal yang barangkali sangat tidak proporsional gitu. Saya itu kadang-kadang tergoncang, tapi Anis itu sudah bertekad bulat, pokoknya saya berusaha, takdir Allah yang menentukan. Karena kebulatan tekad itu barangkali Anis berusaha untuk tetap tegar, tetap berpegang kepada pendiriannya, niat baiknya itu barangkali oleh masyarakat juga bisa dilihat, oleh masyarakat juga dihargai, masyarakat yang masih bisa berpikir lurus sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Anis barangkali, sehingga karena dukungan itu Anis bisa jalan, bisa lebih maju, dan alhamdulillah rintangan-rintangan itu dengan bantuan doa dari kami semua, dengan bantuan doa dari saya juga berusaha untuk berdoa setiap malam, berdoa untuk setiap saat bahwa Allah akan memberi bimbingan dan Allah akan menakdirkan yang terbaik. Dan Anis percaya bahwa Allah akan selalu memberi yang terbaik, maka Anis tetap jalan. Walaupun ada orang yang membuli, menjegal, menganggap bahwa akan tidak mungkin dan sebagainya, tetapi dengan usaha yang sungguh-sungguh, insya Allah Allah juga memberi jalan. Karena ini adalah niat baik untuk tujuan-tujuan yang baik, insya Allah mudah-mudahan Allah meridhoi. Amin, amin, amin. Prof. Alia, terima kasih banyak untuk perkenannya, untuk waktunya, sudah berkenan berbagi. Ini banyak ilmu yang bisa kita simpulkan pada hari ini. Jadi kita jadi tahu, ternyata proses pendidikan ini dimulai dari sejak dalam kandungan. Ada sisi-sisi spiritual yang ditekankan di sana, doa dibangun
sholat berjamaah di dalam keluarga, kemudian dijaga juga pola makannya, selain halal juga yang baik, thayyib, dan itu juga pada akhirnya menjadi investasi kesehatan untuk jangka panjang. Kemudian tadi terakhir kita juga dapat kata kunci dari proses yang panjang ini, ada doa di sana, doa dari orang tua, doa dari orang banyak, sehingga Pak Anies bisa berhasil menjadi pemimpin dan melayani warga DKI dengan baik. Tingkat kepuasan masyarakat Jakarta 84% itu pencapaian yang sangat luar biasa. Itu artinya warga sangat puas dipimpin oleh sosok seperti Pak Anies. Kemudian dalam perjalanannya juga orang banyak menanti-nanti kan, Pak Anies gagal, Pak Anies diturunkan, tapi karena doa ini berhasil selesai sampai purna tugas. Dan orang masih juga, Pak Anies gagal capres, Pak Anies gagal maju ke KPU, tapi takdir dari doa ini sampailah juga pada hari ini Pak Anies masuk di masa kampanye. Pemirsa, demikian bincang-bincang kami dengan Profesor Dr. Hajah Aliyah Alganis MPD. Banyak ilmu yang beliau bagikan kepada kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Aliyah.